Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Tema kita malam ini adalah membahas tentang fikih warisan, seluk-beluk harta waris sesuai tuntunan syariat Islam. Silakan buka surat An-Nisa ayat 11. Bagi yang ada memegang mushaf, surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang sama kita hormati, Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Pekanbaru, Riau, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu. Menurut ahli tafsir, makna mewasiatkan di sini Allah mewajibkan kepada kamu. Jadi ada sebagian orang sholatnya ikut ajaran Islam, puasanya ikut ajaran Islam, hajinya ikut ajaran Islam, tapi pas harta warisan dia, mohon maaf Pak Ustadz, untuk harta warisan kayaknya saya lebih tahu dari Allah. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, warisan itu sama-sama kewajiban yang datang dari Allah, yang disampaikan ke dalam Al-Quran, disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diwajibkan kepada kamu, Allah yang mewajibkannya. Jadi jangan pilih-pilih. Sholatnya udah betul, puasa sunat, puasa wajib, hajinya sudah, tapi pas harta warisan tak bisa begitu, karena posisinya ini sama. Maka di awal ayatnya dikatakan yusikumullah fi auladikum, anak-anak kamu, lidzakari mithlu hazzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dapat 50, anak laki-laki dapat 2 kali bagian, berarti 100. Kalau anak perempuan dapat 20, 2 kali bagian, berarti 40. Kalau ada orang merasa Islam ini agama yang diskriminatif, kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan? Perlu mengetahui historis sosiologis bagaimana sejarah di zaman jahiliyah. Yang namanya anak perempuan, istri, ibu, ini tidak dapat harta warisan. Ketika Islam datang, maka anak perempuan, istri, ibu, adik perempuan, saudara perempuan mendapat harta warisan. Jadi kalau hari ini ada orang mau membagi sama rata, prinsip persamaan, dia melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan sama kebutuhannya sekarang? Tidak sama. Laki-laki wajib menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang tua. Laki-laki menanggung biaya nikah, menanggung mahar, menanggung nafkah. Laki-laki kepala rumah tangga. Kalau dia tidak punya uang, dia tak dihormati istrinya. Nah, itu maka laki-laki dapat 2 bagian itu bukan diskriminatif.
laki-laki dapat 2 bagian, itu adalah tanggung jawab laki-laki lebih besar. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian. Coba lihat bunyi kalimatnya. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yang sebelumnya perempuan nggak dapat bagian sama sekali. Zaman dulu perempuan itu bukan mendapatkan warisan, tapi diwarisi. Ceritanya begini. Orang Arab jahiliyah istrinya banyak, poligami tanpa batas. Menikah dari istri pertama, lahir anak laki-laki. Nikah. Istri terakhir muda, meninggal almarhum si bapak. Maka anak dari istri pertama laki-laki ini bisa mewarisi istri terakhir bapaknya. Begitu hukum jahiliyah. Datang hukum Islam, tidak boleh menikahi istri bapak. Haram hukumnya menikahi istri bapak. Ibu tiri maksudnya. Tak boleh. Bisa saja terjadi zaman sekarang. Istri pertama, anak umur 20. Menikah si bapak, istrinya umur 18. Lebih tua anak pertamanya 2 tahun daripada istrinya. Dinikahnya tak boleh, haram hukumnya. Karena ini mahram mu'abbad. Ini hukum Islam. Makanya kalau mau tahu hebatnya ajaran Islam, pelajari dulu bagaimana hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu perempuan zaman dulu diwarisi. Ketika Islam datang, haram mewarisi perempuan. Haram menikahi istri bapak. Diangkat harkat martabat perempuan, dikasih harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau perempuan beberapa orang, perempuan, lebih dari 2 orang, fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak, maka mereka mendapatkan warisan 2/3. Kalau perempuan lebih dari 2 orang, maka jatah warisannya 2/3. Wa in kanat wahidatan, anak perempuan tunggal sendiri, falahan nisfu, maka dia dapat warisan nisfu, 50%, setengah. Anak perempuan sendiri, meninggal bapaknya. Berapa jatah dia? Harta warisan bapaknya berapa? 1 miliar 500 juta untuk dia. Zaman jahiliyah dulu anak perempuan nggak dapat. Ketika Islam datang, kalau dia sendiri, maka dia dapat setengah. Kalau dia 3 orang, maka dia dapat 2/3. 666 miliar. Dibagilah dengan beberapa saudaranya perempuan tadi. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Ada orang meninggal, dia punya anak, maka bapak dan ibunya masing-masing mendapat 1/6. Misalnya saya meninggal, saya punya anak, ibu saya masih hidup, emak saya masih hidup, saya duluan mati dari orang tua saya. Saya punya anak, maka ayah saya dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6. Wali abawaihi, ayah dan ibu, likulli wahidin minhuma, masing-masing sudus 1/6. Mimma taraka, dari harta warisan. In kana lahu walad, kalau dia punya anak, kalau almarhum tadi punya anak. Jadi orang tua yang melahirkan, membesarkan, dia dapat jatah. Ini dikasih jatah. Allah SWT yang ngasih jatah.
Fa in lam yakul lahu waladun, kalau dia tidak punya anak, saya meninggal, tak ada anak saya, emak saya, ayah saya hidup, wa warisahu abawahu, maka harta warisannya diwarisi oleh kedua orang tuanya. Fali ummihis sulus, ibunya mendapat sulus, sepertiga. Tak ada anak, maka diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, tak ada ahli waris lain. Fali ummihis sulus, ibu mendapat sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun, tapi kalau saya punya saudara, saya meninggal, tak ada anak, ibu saya dapat sepertiga. Kalau saya punya saudara kandung, ada ikhwatun, saudara kandung, fali ummihis sudus, ibu mendapat 1/6. Min ba'di wasiyatin, jadi ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Jadi begitu orang meninggal, maka yang pertama dikeluarkan adalah wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu terkait dengan harta. Nah, ini banyak orang sekarang tak paham wasiat. Kalau aku mati, tolong kuburkan aku di Medan. Meninggal di Papua. Berapa ongkos jenazah dari Timika ke Medan? 8 jam naik pesawat. Jenazah lebih mahal daripada orang. Oh, ini kami laksanakan Pak Ustadz, ini wasiat. Dia nggak paham. Yang namanya wasiat itu maksudnya wasiat harta. Bukan wasiat yang model begini. Wasiat yang wajib itu wasiat harta. Wasiat harta itu wajib dikeluarkan sebelum dibagi harta warisan. Jangan dibeli rumah ini, rumah bermasalah. Kenapa rumah bermasalah? Karena dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Akhirnya orang menuntut, keluarkan dulu wasiat. Berapa wasiat harta? 1/3. Jadi kalau mati saya ada menuliskan wasiat 500 juta untuk masjid. Hitung dulu berapa total harta warisan saya. Ternyata harta warisan saya 1 miliar. Tidak bisa 500, karena itu 50%. Wasiat tidak boleh sulus, 1/3. Jadi yang masuk ke masjid hanya 333 juta. Yang 666 juta tetap dibagi kepada ahli waris. Perhatikan baik-baik tentang wasiat. Kalau aku mati nanti, kuburkan aku di pemakaman anu. Tengok dulu. Wasiat yang harta wajib ditunaikan. Adapun wasiat yang bersifat macam-macam, ada kalanya makruh. Tapi kalau memberatkan, memudorotkan, bisa jadi haram. Kalau aku mati, bungkuslah kain kafanku dengan kain jeans, siramkan khamar di atasnya. Oh, itu haram. Anak-anaknya tak ngaji. Mesti kita laksanakan nih Pak Ustadz. Kalau tidak nanti gentayangan rohnya. Mana ada itu? Nah, jadi yang namanya wasiat itu wasiat harta. Bukan wasiat yang macam-macam. Minta makamkan, nanti kuburannya pakai keramik impor dari Spanyol. Itu mubazir. Nah, jadi yang diwajibkan itu adalah wasiat harta. Wajib dikeluarkan 1/3 dari total harta. Mim ba'di wasiyatin
yusi biha audain. Yang kedua, yang mesti dikeluarkan sebelum dibagi harta warisan adalah dain, hutang. Jadi keluarkan dulu wasiat sepertiga. Hutang, keluarkan hutang, bayarkan hutang. Habis itu sisanya baru dibagi ke ahli waris. Jangan dibagi dulu, baru datang orang menuntut. Pengurus masjid nuntut minta wasiat, orang minta hutang. Akhirnya bermasalah. Keluarkan dulu wasiat, keluarkan dulu hutang. Sisanya baru bagi ke ahli waris. Begitu. Setelah meninggal, berkumpullah semua anak, istri, ayah, ibu, semua ahli waris berkumpul musyawarah. Bagaimana ini? Makanya kalau arisan-arisan keluarga itu jangan hanya cerita tentang sabar, tentang silaturahim, cerita tentang warisan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, menantu-menantu, ayah-ayah, emak-emak, kakak-kakak. Tema kita hari ini tentang warisan. Kalau nanti aku mati, maka harta warisan ini segera dikeluarkan wasiat. Habis keluar wasiat, keluarkan hutang. Habis itu barulah kalian bagi. Pembagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Bagian anak laki-laki sekian, bagian anak perempuan, bagian ayah, bagian ibu, bagian istri. Nah itu. Jadi jangan lagi takut cerita mati. Ini banyak suami-suami takut cerita mati, istri-istri takut cerita mati. Begitu mati, kebingungan semuanya, kelimpungan, kaget, terkejut. Ada yang mendiam-diamkan aja harta warisan, tak dibagi-bagi. Makan haram. Itu hartanya kan masih harta kongsi, harta serikat. Pemiliknya nggak jelas. Makan haram selama harta itu belum dibagi. Segera bagi. Abaukum wa abnaukum, bapak kamu, ayah kamu, emak kamu, abnaukum, anak kamu, cucu kamu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Jadi jangan kamu merasa komplain, kenapa anak lebih banyak, kenapa ibu lebih sedikit, kenapa ayah lebih sedikit. Ikut aja hukum Allah. Allah yang lebih tahu. Ini banyak orang masalah sholat saya ikut hukum Allah. Masalah zakat saya ikut hukum Allah. Masalah puasa saya ikut hukum Allah. Masalah warisan saya lebih tahu daripada Allah. Oh ini bapak kamu, emak kamu, anak kamu, cucu kamu, istri kamu. La tadruna, kamu tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang lebih banyak mendatangkan manfaat untuk kamu. Karena kamu memandang zahirnya. Allah memandang batinnya. Islam itu artinya istislam. Menyerahkan diri pada hukum Allah. Ikuti aja hukum Allah. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri, taat kepada pemimpin, taat kepada ulama. Aman hidup kita, tenang. Saya beberapa kasus warisan tidak mau saya menjawab. Karena kelompok ini kelahi dengan kelompok ini, dia bawa saya. Nanti kalau cocok menurut dia, dia ikut. Kalau nggak cocok, dia cari ustadz lain. Dilaganya pula sesama ustadz. Maka selalu saya serahkan pergi ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama hakim memutuskan. Qararul qadhi yarfa'ul khilafah. Keputusan hakim mengangkat khilaf. Beberapa masalah yang saya jarang menjawab. Pertama, konflik warisan. Kedua, konflik talak. Seorang suami mengamuk, ditalaknya istrinya. Apa hatinya sudah dingin, ditanyanya ustadz. Kalau cocok dengan ustadz ini dipakainya. Kalau tak cocok carinya ustadz lain. Dilaganya ustadz. Kau bagus pergi ke hakim. Ceritakan kronologisnya. Hakim yang memutuskan nanti talak berapa jatuhnya. Sering saya katakan begitu. Warisan pun begitu. Berkonflik ini dengan ini, berkelahi. Bawanya ustadz.
Cocok dipakainya, kalau tak cocok cari ustadz lain, di laganya ustadz ini. Bagus kau bawa ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Kalau ikut cakap hakim, tak percaya sama hakim, naik banding. Pengadilan agama, pengadilan tinggi provinsi, Mahkamah Agung pusat. Begitu urutannya. Faridatan minallah, wajib fardu dari Allah. Jadi kalau ayat itu kadang biasanya di awal penekanannya. Ini di awal, di ujung, dikawal, di awal, di ujung. Di awal, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan, mewajibkan bagi kamu. Di ujung ditekan lagi. Faridatan minallah. Allah mewajibkan kewajiban dari Allah. Pangkal ujung, nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngeles. Kalau masalah warisan nih, serahkan sama hukum Allah. Ditutup ayat ke-11 ini dengan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha alim, maha tahu. Hakima, maha bijaksana. Kau mungkin berilmu, tapi belum tentu bijaksana. Kau mungkin bijaksana, tapi ilmunya belum tentu ada. Jadi kalau menurut ilmu saya, kau belum tentu bijaksana. Maka ditutup ayat ini dengan serahkan pada ilmu Allah, serahkan pada kebijaksanaan Allah. Hidup kita tentram, aman dan damai. Bagilah menurut hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat 12. Ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami. Tadi anak perempuan sudah, anak laki-laki sudah, ayah ibu sudah. Sekarang suami. Hai para suami, kamu dapat nisfu 50% dari harta peninggalan istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak. Menikah enggak ada anak, meninggal istri. Istri punya harta 1 miliar. Maka kamu hai suami dapat 500 juta. An-Nisa ayat 12. Ini menunjukkan istri punya harta. Kalau istri tak punya harta, apa yang mau dibagi? Nah, ini sekarang banyak orang, kau adalah istriku, maka duitmu adalah duitku, surat tanahmu adalah surat tanahku, STNK BPKB-mu, mobilmu adalah mobilku. Ini tidak betul. Perempuan-perempuan, kalian anak gadis, punya gaji, punya rumah, punya mobil, punya duit. Kalau kalian nikah, duit kalian itu punya kalian. Bukan serta-merta pindah ke suami. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Kalau kalian sayang sama laki-laki, kasihlah dia. Statusnya apa? Apakah hibah? Apakah pinjam? Apakah hutang? Mesti jelas akadnya. Aku cinta sama kau bang, ku kasih rumah ini ke kau. Apa namanya ini? Pinjam. Kalau pinjam berapa lama? Sebelum ada duitmu beli rumah, nanti balikkan lagi ke aku. Jangan pas meninggal bingung. Ini punya siapa? Maka suami dapat setengah dari harta peninggalan istri. Kalau tak ada anak, fa in kana lahunna waladun. Kalau ada anak, nikah, punya anak, meninggal istri, falakumur rubu'u. Kamu dapat 1/4. Istri tadi kerja, lalu kemudian dapat dia duit, ada juga peninggalan bapaknya, disimpannya, dapat warisan dia. Total harta dia 1 miliar. Kamu suami dapat 1/4, 250 juta kamu dapat. Karena ada anak. Kalau tak ada anak, kamu dapat 500 juta. Mim ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Buka catatan istrimu itu. Buka laci dapat. Rupanya diwasiatkannya. Kalau aku mati untuk masjid,
ku kasih 500 juta. Berapa total hartanya? 1 miliar. Yang dapat masjid cuma 333. Jadi kau dapat setengah dari 666. Kalau ada anak. Kalau tak ada anak. Kalau ada anak kau dapat 1/4 cuma. Audain, utang. Pas dicek harta istri 1 miliar. Utangnya 2 miliar. Tahankanlah. Bini kau rupanya tukang ngutang. Utang makeup, utang sepatu, utang kompor, utang mobil, utang rumah. Besar pasak daripada tiang. Meninggal, jangankan dapat setengah, 1/4, seperak pun tak dapat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, bini mati meninggalkan utang. Sekarang berapa pula dapat istri kalau suami meninggal? Walahunnar rubu'u. Wahai ibu-ibu, istri-istri, kamu dapat 1/4 mimma taraktum, dari harta suamimu, illam yakul lakum walad, kalau tak ada anak. Menikah kalian perempuan sama laki-laki, mati laki-laki tadi, tak ada anak, maka kalian dapat 1/4. 1 miliar harta suami tadi, 250 juta dapat kalian. Fa in kana lakum waladun, tapi kalau ada anak, falahunna tsumunu, maka istri dapat 1/8. 125 juta kalian dapat. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin, tetap juga setelah wasiat. Jadi kalau ada istri selalu menasihati suaminya, bang, jangan kau banyak-banyak ngutang ya bang. Itulah maksudnya itu, paham kan? Biar supaya nanti kalau mati tak habis harta warisan untuk bayar utang. Tusuna biha audain, keluarkan wasiat 1/3 harta, keluarkan hutang, yang tersisa itu abagilah. Wa in kana rajulun, kalau ada seorang laki-laki, yurasu kalalatan, seorang laki-laki itu kalalah. Kalalah itu maksudnya tidak punya anak, tidak punya orang tua. Kalau ada orang meninggal, tidak ada ayah dan tak pula punya anak, kalalah namanya. Laki-laki atau perempuan. Walahu akhun, tapi dia punya saudara laki-laki, seibu. Au ukhtun, atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka saudaranya itu dapat 1/6. Ayah tak ada, mak tak ada, anak tak ada. Tapi ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu. Maka saudara-saudari itu dapat 1/6. Fa in kanu aktsara min zalika, kalau jumlahnya lebih banyak, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berkongsi dalam 1/3. Jadi kalau hartanya 1 miliar, 333 untuk mereka, berkongsilah mereka berbagi. Tetap min ba'di wasiyatin, 3 kali diulang. Setelah dikeluarkan wasiat, yusabiha audain, dikeluarkan wasiat dan dibayarkan hutang. Ghaira mudhar, tanpa menimbulkan mudarat, menyusahkan, menyulitkan ahli waris. Wasiyatan minallah. Ini ditekankan, 3 kali penekanan. Pertama, yusikumullah, ditutup dengan wasiyatan minallah, faridatan minallah. Ini sekarang ayat yang ke-12, wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah, wajib dari Allah. Ditutup dengan wallahu alimun halim. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha santun.
Yang tadi aliman hakima, maha tahu, maha bijaksana. Sekarang alimun, maha tahu. Kenapa ayat warisan ini ditutup dengan maha tahu, maha tahu? Karena banyak manusia yang merasa lebih tahu daripada Allah. Tengoklah bagaimana Allah menutup itu. Aliman, Allah maha tahu. Alimun, Allah maha tahu. Halimun, Allah maha santun. Allah itu maha baik. Gimana ini begini-begini? Allah maha bijaksana. Gimana ini begini-begini begono? Allah maha baik. Selesai ayat 11, ayat 12. Sekarang kita masuk ayat 176. Suratnya masih surat An-Nisa. 176. Terakhir surat An-Nisa. Yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kalalah, tentang orang yang meninggal tak ada bapaknya dan tak ada anaknya. Mati dia, meninggal, orang tuanya tak ada, anaknya tak ada. Misalnya saya meninggal, mak ayah saya tak ada, anak saya tak ada, misal. Mereka bertanya ke Nabi, macam mana ini ya Rasulullah? Maka turunlah ayat, ini meru'un halaka, kalau ada orang mati, laisa lahu waladun, dia tak punya anak, walahu ukhtun, tapi dia punya saudara perempuan, tak ada anaknya, tapi ada saudarinya perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka saudari perempuannya itu mendapat setengah. Maka kalau saudari perempuan punya saudara laki-laki, jagalah dia. Suapkan makanannya kalau dia sakit, mandikan dia, gosokkan badannya, ganti spraynya, rawat dia. Karena kalau mati nanti kau dapat setengah. Abang kau sebatang kara, saudaranya tak ada, anaknya tak ada, kau dapat setengah nanti hartanya itu. Jangan nanti udah mati berebut, baru menyesal, menangis, air mata jatuh ke dalam. Kalaulah aku peduli dulu sama abangku ini, apa gunanya lagi? Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak punya anak. Misal saya punya saudara perempuan, tak ada anaknya, mati dia, maka seluruh hartanya untuk saya. Maka wahai saudara laki-laki, kalau kalian punya saudara perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, kalian jaga dia, jangan sakiti hatinya, muliakan dia. Kalau demam dia belikan obat, gantikan spray tempat tidurnya, kasih dia kain, sapukan kamarnya. Jangan sampai dia tinggal bau hantu kamarnya itu, pas mati dia meninggal, barulah kau menangis mencakar dinding. Padahal semua hartanya nanti untuk kamu. Fa in kana tasnataini, kalau dua orang perempuan, falahumas sulusani, maka dapat 2/3. Misal saya punya saudari perempuan 2 orang, isnataini, maka mereka mendapat 2/3 dari harta saya. Wa in kanu ikhwatan, tapi kalau ternyata saudara tadi banyak, misal saya mati, anak saya tak ada, saudara saya banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Ikhwatan, rijalan wa nisa, ada laki-laki, ada perempuan. Falidzakari mithlu hazzil unsayain, saudara laki-laki dapat 2 bagian saudara perempuan. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Berapa bagiannya? Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau kebetulan perempuan 2, laki-laki 2, bagi berapa itu? Bagi 6. Loh kok bagi 6? Perempuan 2, laki-laki 2. 2 ini kali 2, 4. 4 tambah 2, 6.
Bagi 6 hartanya itu. Laki-laki 2 bagian, perempuan yang 4 tadi bagi kedua laki-laki, perempuan 2. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskannya kepada kamu. Antadil lagi berbagi, ini belum lagi, ini begini begono, tak dibaginya. Bagaimana solusinya? Maka dia datang ke pengadilan agama. Tingkat kabupaten, pengadilan agama, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Minta isbat penetapan waris. Ratu kami meninggal tahun 2020. Punya ahli waris, tulis saja semua. Ahli warisnya ini. Nanti yang tidak dapat karena terhijab menurut hukum waris, misalnya buatnya cucu di situ. Cucu tak dapat karena anak masih hidup. Itu nanti dikeluarkan oleh pengadilan. Cucu tak dapat karena anak masih hidup. Ini tak dapat karena anak angkat. Maka ditetapkanlah oleh pengadilan, anak dapat sekian. Itulah yang jadi dasar dari cucu-cucunya ini menuntut. Waktu Datuk meninggal tahun 2000, ayah kami masih hidup. Ini jatah dia, paman. Kenapa tak kalian kasih jatah ayah kami ini? Ayah kami meninggal tahun 2002. Kenapa tak kalian kasih? Jadi dia bisa menuntut hak ayahnya, hak dia terhadap ayahnya yang tidak dibagi oleh paman-pamannya. Ini banyak paman-paman yang jahat, yang zolim, tidak membagi hak keponakannya. Mungkin gara-gara ayah keponakannya itu lemah. Karena misalnya 5 bersaudara kandung tak sama kuatnya itu. Kuat mentalnya, kuat. Jadi hukum rimba. Ikan paus memakan ikan hiu memakan ikan lumba-lumba, ikan teri juga lah yang jadi korban. Itu karena kita tak tinggal di laut, tak berlaku hukum laut. Kita tinggal bukan di hutan, tak berlaku hukum rimba. Maka mengadu ke pengadilan agama, nanti pengadilan akan memutuskan. Dari keputusan pengadilan itulah polisi bisa bertindak. Karena polisi tidak bisa bertindak kalau tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Perda, undang-undang. Ini keputusan hakim. Berdasarkan itulah cucu-cucu bisa mengambil haknya dari harta yang ditahan oleh paman-pamannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, abang, adik, kakak, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Ini progres terakhir 4 hari menjelang bulan suci Ramadan 2024. Ini asrama Mahat Az-Zahra 4 lantai. 1 lantainya 9 kamar. Yang insya Allah kita support semua. Selesai bulan Juli santri sudah bisa masuk. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, dengan doa kita semua, anak-anak sudah bisa belajar, pahalanya mengalir ke almarhumah orang tua kita, menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah untuk semua Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.